قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting dalam Islam dan mengandung pelajaran berharga tentang bagaimana sebaiknya kita menghargai waktu dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya merencanakan dan memanfaatkan waktu dan sumber daya yang kita miliki dengan bijaksana. Hadis ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memanfaatkan 5 nikmat sebelum datangnya 5 ujian atau perubahan dalam hidup kita. Pertama-tama, masa mudamu sebelum masa tuamu mengajarkan kita untuk menghargai masa muda dan energi kita. Masa muda adalah waktu yang penuh potensi, dan kita seharusnya menggunakannya untuk beribadah, belajar, dan berbuat baik kepada sesama. Kedua, sehatmu sebelum sakitmu mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan adalah nikmat terbesar yang seringkali diabaikan sampai saat-saat kita jatuh sakit. Kita seharusnya menjaga gaya hidup sehat dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Ketiga, kayamu sebelum miskinmu mengajarkan kita untuk mengelola kekayaan dengan bijaksana dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Kekayaan adalah ujian yang harus kita lalui, dan kita seharusnya tidak lupa untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu mengingatkan kita untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar, dan kita seharusnya tidak menyia-nyiakannya dalam kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu mengajarkan kita untuk selalu bersiap untuk akhirat. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, sehingga kita harus selalu siap dengan amal kebaikan dan taat kepada Allah. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menggunakan nikmat-nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bersyukur atas nikmat-nikmat ini dan menggunakan nikmat-nikmat ini sebaik mungkin untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis ini mengandung ajaran penting tentang penghargaan terhadap waktu dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita seharusnya tidak mengabaikannya atau menyia-nyiakannya, melainkan menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari hadis ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang-orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah akan menyesal di akhir hidupnya seperti yang dilaporkan. Bronnieware. 5 penyesalan orang yang akan meninggal. Bronnieware Adalah seorang perawat asal Australia yang dikenal karena karyanya di bidang perawatan paliatif serta sebagai penulis buku yang terkenal. Ia membagikan wawasan dan pengalaman uniknya dengan mengamati pasien-pasien yang mendekati akhir hidup mereka, yang kemudian diabadikan dalam blog, Inspiration and Chai, dan buku berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. Bronnieware Lahir pada tanggal 15 Februari 1969 di Bendigo, Australia. Ia memiliki latar belakang yang beragam sebelum memutuskan untuk menjadi perawat. Keprihatinan mendalamnya terhadap kesejahteraan orang lain dan dorongan untuk membantu mereka yang membutuhkan membawanya ke dunia perawatan paliatif. Pekerjaan di bidang perawatan paliatif. Bronnieware Menghabiskan beberapa tahun dalam pekerjaan perawatan paliatif, yaitu merawat pasien-pasien yang berada dalam 12 minggu terakhir hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ia merawat berbagai pasien dengan beragam latar belakang dan pengalaman hidup. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang refleksi dan penyesalan yang sering muncul saat seseorang menghadapi kematian. Inspiration and Chai. Selama bertahun-tahun bekerja di perawatan paliatif, Bronnieware mulai membagikan pemikirannya dan pengalaman-pengalamannya melalui blog yang ia beri nama Inspiration and Chai. Blog ini dengan cepat mendapatkan perhatian dari pembaca di seluruh dunia karena wawasan yang sangat pribadi dan inspiratif tentang kehidupan dan kematian. Buku The Top 5 Regrets of the Dying. Dengan berdasarkan pengalaman dan pemikirannya yang terkumpul dari pasien-pasien yang telah meninggal, Bronnieware menulis buku berjudul The Top 5 Regrets of the Dying.
Buku ini menjadi sangat populer dan memotivasi banyak orang untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri. Isi utama buku, The Top 5 Regrets of the Dying. karya Bronnie Ware. merangkum kesimpulan penting dari pengalaman kerjanya di bidang perawatan paliatif dengan pasien yang mendekati akhir hidup mereka. Kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa banyak orang, ketika mereka mencapai akhir hayat mereka, memiliki beberapa penyesalan yang sering muncul. Berikut adalah 5 penyesalan utama yang diungkapkan dalam buku tersebut. 1. Tidak memiliki keberanian untuk hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Banyak pasien merasa menyesal karena tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai, impian, dan aspirasi pribadi mereka. Mereka merasa telah mengorbankan kebahagiaan mereka untuk memenuhi harapan orang lain. 2. Tidak bekerja terlalu keras. Banyak yang menyesal karena telah terlalu fokus pada pekerjaan dan kesuksesan karir, sehingga mereka kehilangan waktu untuk keluarga, teman, dan kebahagiaan pribadi. 3. Tidak berani mengejar impian. Banyak pasien merasa menyesal karena tidak pernah mengambil risiko untuk mengejar impian mereka. Mereka merasa telah menunda-nunda kebahagiaan dan pencapaian pribadi. 4. Tidak menjaga hubungan sosial. Kesepian dan isolasi seringkali menjadi penyebab penyesalan. Banyak yang menyesal karena tidak menginvestasikan waktu dan usaha dalam menjaga hubungan sosial mereka. 5. Tidak membiarkan diri bahagia. Banyak pasien merasa menyesal karena tidak memprioritaskan kebahagiaan mereka. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hal yang dapat diukur dengan materi atau status, tetapi lebih terkait dengan perasaan, hubungan, dan pengalaman hidup. Kesimpulan utama dari buku ini adalah pentingnya menjalani hidup yang autentik, mengikuti impian dan nilai-nilai pribadi, serta memprioritaskan hubungan sosial dan kebahagiaan. Buku ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca agar menghindari penyesalan semacam itu dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita